welcome to my channel. Selamat datang di channel saya. Ya, apa kabar bosku? Semoga kabar kalian baik saja. Ya, di video kali ini part 2 ya. Terkhusus yang bakalan gua bilang mengenai trik supaya body lokal atau body KW seperti Win ini ya, itu awet bosku. Jadi buat kalian yang mungkin ya beli body ini, contoh kayak gini nih, langsung baru lepas dari apa sih nama bungkus ini, jadi langsung kalian pasang aja di motor. Menurut aku pribadi sih ini bakalan pudar ya bosku, karena body KW seperti ini catnya itu ya tahulah sendiri ya harganya berapa dan bahannya seperti apa, dan tentu saja dia gak bakal lama. Untuk Win sendiri ini seperti ini, kalian lihat dia bahannya ABS ya. Oke, kalau untuk presisi, dia presisi ya, hampir sama kayak original. Tapi yang gua ragukan dengan Win ini adalah catnya ya. Jadi catnya Win ini ya menurutku ini pudar-pudar ya. Jadi kalau misalkan kalian asal pasang, kena hujan kena panas, cat ini bakalan pudar ya bosku. Ya, jadi cat ini bakalan pudar ya. Jadi ada beberapa tips yang akan kulakukan ketika mau pasang bodi lokal atau bodi KW ini ke motorku ya. Karena bodi halus ini aja sih yang aku pakai di Beatku ya, karena harganya terjangkau. Gua beli di Palembang ya, di pasar Cindi, tepatnya di tepatnya di Euro Motor ya. Ini gua habis 332.000. Kemudian gua beli clear 2K01 Samurai ya. Ya, ini bukan clear biasa ya bosku. Ini clear yang udah pakai hardener ya, nih hardener ya. Jadi bisa kalian bilang clear yang mengandung hardener itu clear yang mengandung obat ya. Jadi fungsi hardener itu untuk mengeraskan clear. Jadi clear ini keras, jadi nggak gampang kalau misalkan kita mau ganti stripping ataupun strippingnya pudar ya, mau kita bersihin dengan bensin, dia tetap kuat bosku. Berbeda kalau kalian pakai clear biasa yang nggak ada hardener ya. Itu biasanya kalau kena bensin, apalagi kita tekan dengan tangan buat ngilangin bekas lem stiker, biasanya clearnya itu hancur ya. Kalau ini enggak, karena dari tahun ke tahun gue selalu pakai ini kalau mau clear body. Misalkan gue mau ganti stripping ya mudah gitu nyabutnya, lepasnya ya. Nah, ini clear juga bukan clear lokal lah, ini udah mendunia bosku. Nah, dari bahasanya bisa kalian nih, bahasa Thailand ya. Ini juga udah impor dari Jepang, Korea, nah, pokoknya pokoknya ini mendunia nih Jepang ya, bukan clear lokal seperti Sapporo tuh contoh. Dan penggunaannya juga seperti ini bosku nih. Di sini cairan bagian untuk menghancurkan hardener ya. Jadi ini clear cuma satu kali pakai, dua komponen ya. Cuma satu kali pakai ya, bukan clear yang disimpan, bisa disimpan gitu. Kalau clear bisa disimpan itu nggak bakalan kuat bosku. Jadi ini setara kompresor, karena kompresor dia kalau pakai clear pakai bahan, dia pakai hardener. Fungsi hardener untuk mengeraskan clear biar clearnya itu kuat, nggak gampang hancur gitu ya. Oke, langsung dari kita ke bagian body ya. Ya, ini salah satu tips dari gue, yaitu kita harus clear ulang. Jadi untuk warnanya tetap warna hitam ya bosku, nggak kita ubah-ubah karena motorku hitam. Jadi yang selanjutnya kita akan pakai amplas. Jadi amplas yang aku pakai adalah amplas 1000. Sebenarnya gue mau pakai amplas 2000 ya, tapi amplas 2000 itu menurutku terlalu halus. Jadi kita pakai amplas 1000 untuk amplas ini ya. Jadi ini diamplas dulu, amplas dibuang clearnya ya biar agak sedikit kasar. Kemudian kalau sudah di amplasnya jangan terlalu mendaging ya, amplas di bagian kilapnya aja, jadi agak sedikit ngedop. Jadi sudah sedikit ngedop baru kita timpa clear. Nah, jadi ke semua komponen ini, dari tameng bagian ini bakalan gua amplas dengan air dan sabun ya. Kemudian selanjutnya besok pagi langsung bakalan gua clear ya bosku, biar hasilnya mantap ya. Jadi ketika kita pasang stripping, mau nyabut stripping aman, nggak bakalan cat atau clearnya itu meluber atau hancur ya. Jadi clearnya itu setara dengan original ya, gitu maksudku ya. Ya, sebenarnya bisa juga ya tanpa di amplas, kalian cuci aja pakai sabun colet atau pakai Mama Lemon biar keset, langsung kalian clear. Tapi itu biasanya agak sedikit rawan ya, apalagi ini sering terkena benda-benda tumpul, misalkan tersenggol ataupun apa, biasanya clearnya itu mudah melupas. Tapi kalau kita amplas, clearnya itu bakalan kuat ya bosku. Ya, ini ceritanya bakalan gua amplas semuanya
pakai amplas 1000 ya. Jadi kuncinya itu kalian kalau kalian mau beli bodi lokal, bodi KW, kuncinya itu adalah harus di clear ulang, baik clear 2K01 ini yang pakai hardener, ataupun lebih bagus kalian pakai clear kompresor ya, biar tahan lama gitu ya. Nih, untuk amplas 1000 tinggal kita amplas saja, dan kalau sudah semua di amplas tinggal kita jemur besok pagi dan tinggal di clear ya. Oke, itu aja, kita lanjut ke proses pengamplasannya bosku. Untuk pengamplasan sendiri kita jangan terlalu terlalu nafsu yang clear yang amplasnya, tapi tinggal ditempel aja seperti ini ya bosku, pakai air sabun ya, air mama lemon jadi, atau pokoknya air dan sabun lah biar licin, biar kita ngaplesnya nggak terlalu nafsu. Ini salah satunya untuk menghilangin bagian clear. Nih, di sini kan ada clear. Nah, clear ini kalau kita langsung timpa, biasanya bisa menyebabkan keriting ya. Nah, yang kita buang ini hanya bagian bagian stripping bagian clearnya doang. Jadi untuk bagian yang lain itu jangan ya, karena ini kan bakalan ditimpa dengan clear yang baru ya. Ini kayak gini nih, yang licin-licin nih. Karena kalau kalian beli ini bodi lokal atau bodi KW, asal kemudian kalian pasang ya, kalian lihat aja setelah 1 bulan itu bakalan kelihatan ya, catnya bakalan pudar, kemudian ini bakal ada retak-retak halus ya. Karena aku udah pengalaman ya kalau soal bodi seperti ini. Jadi kuncinya yaitu ya kita clear ulang. Carilah clear yang tahan lama dan kuat bosku. Jangan beli clear yang murah ya, harga 25.000, harga 40.000, itu nggak bakalan tahan lama. Alangkah baiknya kalian bawa ke tukang cat ya. Kalian pilih alternatif apa sih bisa dikatakan clear yang bagus gitu, yang kuat, tahan bensin. Ketika kalian pasang stripping aman, nggak bakalan lemnya nempel. Bahkan ketika lemnya tidak nempel, kita bisa bersihkan dengan bensin dan clearnya tidak meleleh gitu. Ini setelah gua seperti ini ya udah gitu nih, nggak, tinggal nempel aja. Kalau ya gini ini aja ya, tujuannya biar clear yang gua pakai tadi itu cepat nempel dan kuat, nggak gampang lepas gitu ya. Ini cuma sampel aja ya, sisanya itu bakalan gua videoin karena ya ribet ya. Oke, ini bahas bagornya, sisanya nggak bakal gue videoin, pokoknya cuma contoh aja. Tinggal kalian pakai amplas 1000, pakai air dan sabun seperti ini ya. Yang amplasnya jangan pakai nafsu ya, biasa aja, gini-gini aja sampai clearnya itu lepas gitu. Clear ini kan tipis nih. Nah, kalau udah kasar kayak gini udah gitu enggak, tinggal kita cuci dan kita jemurkan atau kita keringkan dulu ya. Kalau udah kering tinggal kita clear bosku. Oke, lanjut kita ke proses pengclearan itu besok pagi ya, karena ini udah malam gitu. Ini kita lanjut besok pagi ya bosku. Oke bosku, setelah kayak pagi, ini kurang lebih pukul 11 siang ya. Jadi ini body udah gua amplas nih amplasnya. Jadi yang bagian putih-putih ini adalah clear ya. Jadi clearnya itu udah kita buang lah menggunakan amplas 1000 ya. Nih seluruhnya ya. Jadi bodi baru Win tadi kita amplas, kita buang clearnya aja, warna hitamnya tetap ada ya. Nanti kalau ditimpa clear dia bakal nongol lagi ya. Ya alasan salah satu gua ngamplas ini karena biar clear yang bawaan Win itu hilang ya. Karena kalau kita asal timpa aja menggunakan clear 2K ya, takut kemungkinan itu ngaca ya. Ngaca itu maksudnya clearnya itu berlebihan bosku, karena daya lengketnya itu kurang ya. Yang kemudian kedua, biasanya sering terjadi cat keriting ya, atau ngangkat gitu, karena clearnya itu nggak senyawa atau setidaknya nggak sebahan gitu ya. Nih ya tips dari gua ya, buat kalian yang beli asal pasang nggak apa-apa, itu urusan kalian, nggak apa-apa ya. Kalau gua sih ini tips gua kalau mau pasang bodi halus merek lokal Win seperti ini ya, bahkan merek Honda sekalipun ya, kalau misalkan kena matahari hujan panas juga itu juga bisa cat clear atau catnya juga pudar ya. Terkhusus Honda yang berwarna hitam dan berwarna merah, gua sering banget lihat, apalagi body repo ya. Beat juga sama tapi berwarna hitam dan merah biasanya yang udah rapuh. Nah jadi di ini langsung kita naik clear aja, kita clear dan kita lihat hasilnya seperti apa ya. Ini salah satu kunci ya
biar kita makainya awet, warnanya tetap kinclong, nggak walaupun kena hujan kena panas tetap. Ya ini clear yang kita pakai itu clear 2K01 ya. Ini clear bukan clear biasa atau clear yang nggak ada hardenernya ya. Ini ada hardener ya bosku. Ingat, ini clear yang pakai hardener. Ini berarti setara kompresor, karena clear yang di kompresor tuh mereka pakai obat hardener ya, buat pengeras clear biar clear itu aman, kuat, dan tentu saja nggak mudah banget kalau kena bensin ya. Nih clear 2K01 ini harus, sekarang clear ini udah langka ya. Kenapa gue ngambil Sapporo ada lebih murah, tapi gue udah berkecimpungan dari zaman dulu tahun 2000 berapa, gue dari tahun 2013 sampai sekarang gue tetap pakai Samurai karena udah senyawa ya, udah sejiwa gitu. Ini ya, ini 400 mili ya. Sebenarnya gue juga nggak nge-clear body bit carbo doang, tapi gue nge-clear body nupo gue, karena body nupo gue nih clearnya agak kurang, jadi gue clear ulang lagi ya. Nih gue clear ulang lagi sama ya. Oke, kita lanjut, kita clear ya bosku. Dengan cara step nih, sini saya lihat untuk pakai clear Samurai itu nggak seperti clear pada umumnya tinggal kalian semprot, nggak, kita ada caranya bosku ya. Jadi di bawah sini, di bagian bawah ini ada hardener itu obat atau pengerasnya biar clear ini keras. Jadi jangan disamakan dengan clear biasa pada umumnya, apalagi clear Samurai 128 ya. Yang 128 itu nggak ada hardener, 1K juga sama nggak ada ya, tapi ini ada. Ini ya alasan gua make ini setara kompresor, bukan setara lagi, hampir ya. Bisa kalian buktiin sih, kalian beli aja, kalian cari juga searching gimana kekuatan dari 2K ini. Ya kita buka ini ya bosku, kita pecahkan hardenernya. Udah pecah, kita kocok dan ya kita tunggu beberapa detik baru kita aplikasikan ke clear ya. Nih ya, nah di bagian ini ya. Oke, kita lanjut, kita pecahkan ya bosku. Kita cabut ini hardenernya ya. Ini udah gua lepas ya bosku. Nah di clear 2K01 tuh ada dua kepala seperti ini hardener ya, ini clearnya ya. Ini seperti ini bentuknya. Jadi buat kalian yang belum pernah pakai ataupun baru dengar ataupun udah suhu pakai ya, kalian tahu sendirilah kualitas Samurai 2K ini seperti apa. Bukan kaleng-kaleng ya, memang bahannya kaleng, tapi ini bukan kaleng-kaleng ya. Nah, untuk proses makinya ini dipecahkan dulu. Ini clear cuma bisa dipakai 1 hari, nggak bisa disimpan ya bosku. Makanya guna hardener ini untuk pengeras ya. Untuk penggunaannya, aplikasinya tinggal kita pecahkan aja di sini. Nah ini cara memecahkannya. Misalkan ada bunyi truk, itu artinya hardener di bagian sini pecah ya bosku. Kemudian kita tekan-tekan seperti ini biar hardenernya biar hardenernya itu kecampur sama clear. Bisa bahaya kalau hardener ini nggak bercampur dengan clear, dia agak bakalan keras bosku. Oke, setelah ini pecah dan tercampur, tinggal kita clear aja ya bosku. Oke, kita lanjut, kita clear ya. Setelah pengeclearan, udah gua clear ya. Jadi ini kondisi body gua setelah di clear. Ini bisa kalian lihat ya, dia mengkilat banget ya. Nih bisa kalian bayangin, sana juga ya. Kenapa nggak gua videoin, karena ya gua takut ganggu konsentrasi gua ya, clearnya bakalan jelek atau gimana. Nih ya, pokoknya nih bisa kalian perhatiin ya. Nih pokoknya jos lah ya. Tinggal kita nunggu kering dan tentu saja kita bakalan kita pasang ya. Semoga aja sore nanti terkejar. Kalau nggak terkejar ya mungkin gua jeda 1 hari biar ini kering sempurna ya bosku. Oke, kita nunggu kering ya bosku. Di bawah sinar matahari terik panas, ini udah kering ya bosku. Jadi tinggal tunggu proses pengerasan aja ya. Bisa kalian lihat nih ya, glossy ya. Ini juga sama. Pokoknya ini body udah kering semua nih, tinggal proses pengerasan aja. Maksudku ketika dipasang nggak ninggalin noda-noda gitu ya. Nih ini juga sama, di bawah matahari panas ya. Sebenarnya gua juga nggak nge-clear body bit juga sih, cuma nge-clear juga punyanya Nupo di sana. Gua clear ulang lagi karena clearnya tuh agak kurang kuat ya. Ini gua clear ulang lagi. Jadi 1 botol clear itu pas bosku untuk 2 body, karena body bit karbu kan dikit nih, nggak banyak body halusnya, cuma 4 biji doang, 5 biji nih.
Kalau nupo banyak, agak banyakan ya tuh. Jadi satu kali kerja gitu ya, karena hari ini hari Minggu gua sempat ya. Semoga aja nih malam bakalan keras, atau nggak malam mungkin besoknya lagi baru kepasang ya bosku ya, karena cuaca hari ini mendukung untuk panas, jadi clearnya bas ya. Mungkin setelah pengerasan kita poles ya bosku, biar hasilnya lebih maksimal. Kita poles menggunakan kit ya. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan ya. Gua nggak tahu ya, semoga aja keringnya lebih cepat dan langsung bisa dipoles gitu. Kalau kering masih kering ya, tapi proses pengerasan itu aja sih menurutku yang masih kita tunggu ya. Ya bosku, sebagai perbandingan ya, biar kalian percaya ya. Kalau dari grup Bitkarbu itu, kalau aku lihat memang harganya 2 juta ya bosku. Ini bodi halus Bitkarbu original Honda HM ya, yang spakbor besar atau spakbor atas ya. Ini full set ya, dari spakbor, bodi samping belakang, tameng dan kepala, batok kepala. Ini harganya kalian lihat nih, 2.295.400. Ya tergantung, belum tentu ongkir ya. Nih banyak penilaiannya, kita lihat ya. Ini yang di online shop ya, di Shopee. Ini yang komen bintang 5, cocok Bitkarbu, no KW Club ya. Nih ya, udah gue bilang ya, kalau untuk body Bitkarbu itu harganya 2 juta lebih ya. Gimana body Nupo seperti ini ya, Nupo kayak gini 10 juta aja belum tentu bosku. Ada yang bilang katanya untuk body Nupo Z yang seperti ini 7 juta 8 juta malah, yang full original yang asli ya. Ini body kebetulan lagi gua lagi apa sih namanya, di clear ulang ya bosku. Nah itu harganya ya bosku. Kenapa gua beli yang KW ya, yang Win itu yang Win itu seperempat, bahkan ya seperempat dari harga ori. Ini 2.994.400. Kalau yang KW Win tadi gua beli full set 320.000 ya. Nah, ini di Shopee ya. Kita lihat yang harga lainnya ya, karena body original tuh udah mahal digoreng-goreng ya bosku. Itu original bosku, bukan KW ya. Nah, ini kayak body kasar udah naik bosku nih. Body kasar udah 1.242.000 ya. Ini ada lagi nih 1.666.000 ya. Ini ada nih dari Uin nih, Uin full set, kalian lihat 320 ya, sama kayak punyaku. Nah ini bodi belakang samping Bitkarbu ya bosku, bisa kalian lihat harganya berapa, 1.130.000 bodi samping kiri belakang ya. Itulah kenapa gue beli Win full set ya, harganya mahal banget. Bodi kasar aja udah naik. Dulu gue beli bodi kasar full set seperti ini, yang ini ya, gue beli 700.000 lebih lah, 700.000 berapa gitu. Sekarang udah naik 1 juta. Waduh mantap ya untuk Bitkarbu. Oke deh bosku, sekilas untuk harga body Bitkarbu ya. Mungkin kita akan next ke video selanjutnya ya. Ini untuk referensi aja buat kalian yang kepo lah untuk harga body Bitkarbu ya, berapa. Ini yang spakbor atas, kalau spakbor bawah agak murah dikit, cuma berbanding cuma 50.000 kalau nggak salah ya, pernah aku lihat waktu itu. Oke, next kita lanjut ke bagian clearan body ya bosku. Ini kondisi Bitkarbuku ya bosku setelah bodinya udah gua pasang ya. Jadi body Win ini gua pasang. Jadi body ini presisi ya. Jadi biar kalian nggak bingung ketika mau beli body lokal gitu ya, atau body aftermarket di Bitkarbu, body apa yang pas itu body Win itu presisi ya. Jadi dari body ini, body belakang, tameng depan, batok kepala, sama spakbor itu presisi ya bosku. Jadi pas sama kayak original ya. Kalau untuk bodi kasar, ini bodi kasar gua ini original Honda ya. Ini nanti kalian kira ini bodi KW ya. Ini untuk bodi kasar gua beli di tahun 2022, gua beli di online shop ya. Karena kalau mau beli di HS-nya nggak ada lagi lah, karena ini bodi motor lama ya. Gua beli ini 700.000 lebih ya, spakbor. Pokoknya gua beli ini dari batok kepala sini, ini paruh, pokoknya ini ya. Spakbor belakang, pet ini juga sambungan. Nah, kecuali ini, yang ini gua nggak beli. Yang kayak ini original masih bawaan dari Bitkarbuku, Bitkarbu 2012, box filter masih ori ya. Box CVT aja tentu saja ori, gua cat aja. Bagel ori, jok masih ori juga. Ini spion ori, ini spion Bitkarbu 2008, bentuknya kayak gini ya. Ini bukan aftermarket, nanti kalian kira aftermarket ya. Jadi untuk pelak aja gua pakai pelak Scoopy 2015 yang starter halus ya.
Ini TPL ya, bukannya TPK. Bentuknya aja sama kayak TPK, dan catnya juga ori warna silver ya. Scoopy ini bukan gua cat. Nah, jadi yang gua mainin cuma body halus doang. Ini body halus ini body Uwin ya, atau body aftermarket. Body kasarnya masih original Honda. Jadi gua main itu ya. Kenapa gua beli yang aftermarket? Yang pertama, body halus bit carbon ini agak sulit dicari, biarpun ada harganya agak mahal bosku. Ya, body bit carbon ini agak mahal ya. Untuk tameng ini aja gua cek waktu itu 700 ribuan ya. 600 ribu, 700 ribu ya. Belum batuk kepala, belum spakbor ini, belum ini ya. Ya banyak, kalau gua kan gabung di grup bit karbu ya. Totalnya ada 2 jutaan lah untuk body halus doang nih. Yang original Honda HM ya, bukan yang ini. Kalau ini kan gua beli 332.000 kemarin ya, lipat 1. Dan tips gua kasih dari kalian tuh, kalau mau pakai body lokal, jangan langsung dipakai di motornya. 1 bulan bakalan pudar. Ingat, 1 bulan bakalan pudar ya. Karena gua udah pengalaman bosku. Ya, jadi tips dari gua, body kasar itu halus kalian wajib clear ulang ya, di clear ulang. Ya terserah sih kalau clearnya mau pakai apa. Kalau gua rekomendasikan buat clearnya kalian pakai aja clear 2K01, karena itu clear udah ada hardener. Jadi bukan clear biasa ya. Clear biasa kan kalau kena nggak pakai hardener, kalau kena bensin dia clearnya bakalan meleleh gitu ya, kena bensin, karena bensin itu panas gitu. Kalau clear ini nggak kena bensin dia bakalan meleleh, dia tetap keras gitu, karena di clearnya dikasih obat ya, pakai hardener sama kayak kompresor. Dan kompresor kan clearnya dikasih hardener bosku, biar keras gitu ya. Jadi ketika kita mau ganti stripping, ini stripping mau gua ganti, rencana gua pasang ini bit karbu 2008, biarpun bit karbu gua 2012, itu spakbor bit karbu 2008, bit gua tuh 2012, gua jadiin 2008 karena gua suka bit karbu 2008 ketimbang 2012 ya. Ya ini contoh nih, stripping ini gua pasang nih di body nih. Gua pasang, gua tempel. Ya misalkan suatu saat nanti gua mau ganti stripping baru ataupun strippingnya pudar, gua cabut, gue bersihin lagi dengan bensin, dia nggak bakalan lengket ataupun strippingnya tuh bebekas. Jadi ketika bersihin dengan bensin itu mudah ya. Beda cerita kalau kalian pakai clear murah, clear biasa atau pilok-pilok harga murah ya. Kalian pasang, kalian cabut strippingnya, dia bakalan berbekas, dibersihinnya susah. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari clear 2K01 Samurai. Kemudian clear itu garansinya 5 tahun bosku. Dan daya kilapnya seperti ini nih, bisa lihat, gue bisa ngaca nih. Ya bisa ngaca ya, nih. Gua kelihatan banget nih ya, nih bisa ngaca bosku. Ini clear Win kemarin gua ampas, gua habisin, dan ini ya, ini hasilnya mengkilat banget, mengkilat banget pokoknya ya. Oke, itu aja bosku seputar body Win ya, yang dipasangkan bit karbu. Cuma bit karbuku cuma body halus doang yang KW atau merek Win. Body kasar gua beli yang original Honda HM 700.000 lebih ya. Pokoknya nih yang halus, yang KW cuma halus doang gitu. Tapi nggak apa-apa, gua clear ulang dengan Samurai biar awet dan tentu saja tetap segar ya ketika dipakai ya. Oke, itu aja mungkin bosku seputar video gua kali ini tentang body halus Win yang menurutku presisi dan bagus lah buat kalian pasang. Dan jangan lupa gunakan tips gua biar body kalian itu nggak cepat kusam ya. Kalau kalian beli baru asal pasang, dia bakalan kusam bosku, nggak bertahan lama karena kena hujan, kena panas bakalan pudar. Body ori aja kalau kena panas, kena apa, matahari panas juga bakalan kusam, apalagi body aftermarket seperti ini ya. Wajib kalian clear ulang ya. Kalian serah lebih baik kompresor, atau rekomendasiku biar kalian puas pakai clear 2K01 biarpun harganya agak mahal ya. Oke, jangan lupa di like ya bosku, di subscribe biar gue tetap semangat lagi bikin video seputar motor ataupun di karbu ataupun 20Z gue ya. Sampai jumpa di video selanjutnya bosku. Bye bye.